Pada hari ini, tanggal 19 Juli 2025, PSI mengadakan kongres di kota Solo. Sementara di partai yang satu lagi entah kapan-kapan kongresnya. Katanya bulan Mei 2024, geser lagi. Gak jadi bulan Mei, bulan Juli. Bulan Juli gak jadi lagi, geser ke bulan 10. Tiba di ujung tahun gak jadi, tahun ini, tahun depan. Tahun 2025 ditunggu sampai setahun gak datang-datang gitu tanggal kongres. Gak nampak hilalnya. Kenapa? Lagi nunggu pawangnya lepas dari penjara. Iya kalau lepas, kalau 4 tahun lagi gak lepas, berarti 4 tahun lagi kalian kongres ya. Penting amat itu orang sama kalian. Aduh, Pung, jujur Pung, sekarang kita mau bahas PSI atau mau bahas yang satu lagi? Kita bahas PSI dong. Ngapain kita nggak tertarik kita bahas yang satu lagi? Opung apa namanya? Opung pengurus PSI ya? Bukan. Saya bukan pengurus partai PSI. Saya bukan pengurus partai manapun, tidak. Ya. Tapi di mana Bapak Jokowi berdiri? Ya di situ pun awak juga berdiri lah. Ya Bapak Joko Widodo nggak dapat posisi di PSI. Aku juga ngapain dia dapat posisi di PSI, ya kan? Aduh, hanya untuk menjaga independensi. Alah, bilang aja lah Pung, nggak laku kau di PSI. Takut orang itu, ya kan? Karena kubisku ini mungkin. Aduh, ya. Jadi hari ini Kongres PSI diadakan di kota Solo, ya, selama 2 hari. Dan uniknya, biar tahu kalian, ya, uniknya, ya, ini akan dihadiri oleh, ya, Bapak Presiden yang ke-7 Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Setelah itu Wakil Presiden Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dan juga yang ketiga, ya, untuk penutupan itu kemungkinan besar Bapak Prabowo Presiden Republik Indonesia akan hadir di acara penutupan besok, tanggal 20 Juli. Ya, nah kita akan lihat dulu bagaimana komentar-komentarnya para pembenci. Kita akan saksikan dulu bagaimana mereka melihat bagaimana Bapak Jokowi, Bapak Gibran, Bapak Prabowo itu kompak. Makin sakit hati lah orang ini. Sebelah sana bisi-bisi, mana ya Bapak Prabowo ini? Katanya pemakzulan itu diizinkan. Katanya merestui pemakzulan. Ini kok bisa datang sama-sama ini di Kongres PSI? Dan kalian tahu ya, Opung Parbela bersama dengan YouTuber Nusantara itu sudah mengirim papan bunga. Ucapan selamat, ya, untuk pelaksanaan kongres di kota Solo. Banyak kali ceritamu Pung, mana ada uangnya YouTuber Nusantara? Bah, ya kalau misalnya semua dikerjakan dengan gotong royong, kenapa enggak? Mana lah buktinya Opung Boru? Mana lah buktinya Opung Parbela? Ini dia buktinya. Fix berarti kau itu pengurus Opung. Nah, inilah otak kalian itu, sumbu pendek semuanya. Para pembenci kayak gitu, ya kan? Oh, berarti selama ini Opung Parbela membela-bela PSI karena dia pengurus PSI. Cek kalian nama Opung Parbela, KTA-nya nggak ada sampai sekarang, nggak ada. Ya, udah tadi malam ini langsung kita kirim ke Solo. Yang lain masih banyak yang belum dipasang papan bunganya, kita udah duluan. Pagi ini kita akan menyelenggarakan Kongres Nasional untuk PSI di Solo, di Geraha Sabah. Pembukaan hari pertama Kongres Nasional PSI. Ini dari YouTuber Nusantara Network, ada juga di Solo. Bagus, keren banget. Stay tune terus untuk Kongres Nasionalnya PSI. Dan kasih komen dan please
dukung terus kami dan support kami terus. Terima kasih semuanya. Kita lihat ini YouTuber udah mulai masuk dari Nusantara. Thank you semua teman-teman. Stay tune. Jadi nanti untuk Partai Gerindra, Golkar, PAN kasih tahu sama Opung Parbela ya, biar kami kirim nanti papan bunga ya. Ya. Pung, kemarin Partai Umat kau kirim papan bunga. Bukan nggak mau, aku nggak tahu kapan kongresnya. Nggak tahu. Sedangkan Amin Rais sendiri mengatakan bahwasanya ya yang namanya Munas, Muscap, Musda itu semua dihapus. Kayak mana aku mau bikin papan bunga? Udah kurencanakan biar tahu kalian, dia kan mau ku bikin papan bunga itu panjangnya 15 meter. Tapi gimana mau dibilang nggak pernah kongres. Aduh. Nah, yang bikin satu lagi menarik, Bapak Joko Widodo ya, beberapa hari yang lalu beliau itu beliau itu diberikan sebuah kesempatan ya untuk mengenakan jaket PSI dengan logo yang baru. Ya, itu artinya apa? Ya, Bapak Jokowi kemungkinan besar pasti berada di sisinya PSI, bukan P3. Kemarin Banyak yang minta Bapak Joko Widodo ada di P3 kan? Tapi Bapak Joko Widodo mengatakan saya di PSI aja. Tapi yakinlah kalian, ya kan? Jutaan rakyat ini pasti berkata, di mana Bapak Jokowi, kami juga ada di situlah. Nggak ada Bapak, nggak rame. Apalagi dari partai yang satu lagi nggak pernah kongres itu, atau yang kongresnya diundur terus. Makin lama makin gak jelas partai ini, kongres aja pun mundur. Pindah. Aduh. Ya, dan yang menariknya lagi, ternyata logo PSI sekarang bukan lagi bunga mawar. Ya, mungkin bunga mawar 10 tahun ini udah cukup lah, pensiun lah ya kan. 2014 kalau nggak salah PSI itu didirikan tahun 2014 ya. Jadi waktu itu aku masih ingat ya, dulu ini kalau nggak salah ini bukan partai di awal-awalnya ini seperti ormas lah ya, solidaritas ya, organisasi solidaritas ya. Waktu itu zamannya si Ahok kalau nggak salah ya. Ahok kemana kau? Salah satu ini alasan PSI didirikan kemarin waktu kau dikriminalisasi, Ahok. Kemana dirimu? Karena ini partai ini lahir dari sebuah gerakan yang yang diprakarsai oleh beberapa orang anak muda, dan sampai saat ini didominasi oleh peran anak-anak muda ya, yang waktu itu ada gejolak politik lah, bisa dikatakan gejolak politik, gejolak sosial. Nah, ketika ada sesuatu ada satu gerakan atau aksi yang menurut mereka itu sangat menentang solidaritas dan juga kerukunan umat beragama, nah disitulah mereka memberikan bunga mawar. Aku masih ingat kali itu, makanya lambangnya bunga mawar. Nah, sekarang bunga mawar sudah pensiun, ganti dengan gajah. Tapi biar tahu kalian, jujur saja gue bilang, ini pertarungan pertimbangan yang sangat berat ini ya, dari tanaman-tanaman menjadi logo binatang kan begitu. Kenapa harus binatang? Ya kayaknya hewan ini, beberapa hewan ini ya, itu merepresentasikan sebuah karakter yang unik gitu. Ada lambang Garuda, ada lambang banteng, ya kan gitu. Ada juga lambang gajah, yang nggak ada itu lambang onta.
Partai politik di Indonesia belum ada yang lambangnya onta. Nggak tertarik. Nggak tahu aku entah kenapa onta ini kayaknya nggak tertarik untuk dijadikan lambang politik. Iya kan? Kalau misalnya burung Garuda, iya kan, seperti Gerindra, itu adalah melambangkan ketajaman di dalam melihat, kan begitu, melihat permasalahan di bangsa ini. Itulah lambang burung Garuda, Gerindra. Ya kan, Banteng begitu juga, ya, gimana pun ceritanya, ya kan, ya, moncong putih, ya kan, Banteng itu berbicara tentang kekuatan, ya kan, kesigapan, kan begitu. Gajah begitu juga, melambangkan kekuatan, kebijaksanaan, kan begitu, lebih lengkap daripada Banteng. Kekuatan, kebijaksanaan, kepintaran, karena ternyata biar tahu kalian, ya, gajah itu memiliki dendrit. Dendrit itu sel-sel syaraf yang ada di di otaknya gajah itu hampir sama ternyata jumlahnya dengan manusia. Jadi memiliki keunikan tertentu. Nah, onta. Onta. Satu-satunya yang paling unik dari onta adalah kencingnya. Kencing onta. Itu makanya aku bilang, ada yang tertarik? Ada, ya kan? Ada nggak yang tertarik untuk bikinlah dulu untuk kelompoknya Anies Baswedan. Udah cocok itu, bikin partai kalian lambangnya onta. Itu identitasnya itu kuat sekali itu. Serius. Onta ya, bukan kencingnya ya. Onta bukan kencing, onta. Jadi nanti kalau ditanya, ya kan, Bapak, ini apa filosofinya? Onta kok dijadikan lambang partai kalian? Ya, menurut kami kencingnya itu sangat berkhasiat. Selain menghilangkan rasa haus, juga kencing onta ini menghilangkan rasa waras, menghilangkan kewarasan gitu loh. Aduh, ya, kembali lagi ke PSI. Kok jadi ngomongin partai onta kita? Sorry ya. Aduh. Ya, jadi bisa dikatakan ya karakternya pasti lebih kuat lah daripada lambang yang sebelumnya. Yang ku tengok juga lambangnya itu sekarang lebih unik. Kalau kemarin itu kan, aku jujur aja nggak terlalu suka dengan lambangnya ya, dengan lambang partai PSI ya, karena menurutku sedang memegang bunga mawar begini, ya kayaknya ini perlu diganti deh. Pikirku kemarin itu. Ternyata ya itulah kekuatan telepati. Kekuatan telepati dari seorang Papela ternyata nyampe juga ke pengurus PSI. Padahal kami tidak ada keterikatan gitu loh. Ternyata mereka tanggapi juga, kan begitu. Ganti sekarang, lebih dahsyat, lebih luar biasa. Mantap. Kan begitu. Dan kalian tahu nggak ya, dalam filosofinya Jawa, Sunda, dan ini aku masih ingat waktu kecil aku ya aku nonton perang Mahabharata, ya kan? Dan raja-rajanya itu naik bukan onta, naik gajah, onta, naik gajah, ya kan? Jadi ada yang bawa pedang, ada yang bawa panah, pokoknya ada yang bawa gada, ya. Itu ya bisa dikatakan panglima-panglimanya, ya, raja-rajanya itu yang naik gajah gitu loh, ya. Jadi artinya apa? Gajah itu memang memiliki ketahanan, ya, ketahanan fisik yang luar biasa. Apalagi kalau dalam peperangan, ya kan? Kalau misalnya dipanah, kena panah sekali, 2 kali, 3 kali belum tumbang itu gajah, kan begitu. Makanya di dalam peperangan itu, ya, itu biasanya gajah perang, ya. Ini gajah perang. Gajah perang itu digunakan untuk menghancurkan formasi musuh. Menghancurkan formasi musuh. Nah, untuk saat ini juga kita harapkan PSI juga bisa menghancurkan formasi yang satu lagi. Kan begitu, sehingga apa? Sehingga pertahanan di sana porak-poranda, orang-orang di sana pindah ke sini.
Kenapa enggak? Kan begitu, aku masih ingat aku waktu kecil aku, ya, itu hari Minggu itu acaranya itu nongkrong aku di depan TV, ya kan, si Bima, Arjuna, si Wisnu, ya kan, apa namanya, pokoknya tokoh-tokoh apa namanya Mahabharata lainnya lah, ya kan, itu wis gagah kali, apalagi kalau udah naik gajah, senang kali aku, luar biasa. Aku merhatiin kan dari kemarin-kemarin sampai sekarang, kalau perang kenapa lah banteng nggak pernah dibawa? Oh, nggak bisa dibawa, Bung, liar lah, Bung. Gak usah lah, Bung, musuh, Bung. Jangankan musuhnya, yang menunggang pun juga kalau terjatuh di tanduknya itu, Bung. Banteng itu salah satu binatang yang paling sulit untuk dipawangi. Agak susah itu dijinakkan itu, biar tahu kalian. Tapi kalau gajah enggak, karena tingkat kecerdasannya sangat tinggi. Lebih sensitif, memiliki perasaan, ya, dan juga memiliki daya ingat yang tajam. Itu dia. Dan kalau dilega antara dua ini, banteng dengan gajah, udah tahu kita siapa yang menang. Makanya di negara sebesar Amerika Serikat, ya, itu ternyata salah satu partainya itu menggunakan gajah sebagai lambang. Partai apa itu? Partai Republik. Yang satu lagi Partai Demokrat, ya, lambangnya keledai, bukan banteng. Yang satu gajah, yang satu keledai. Aku berpikir apakah keledai lebih pintar daripada banteng? Gak tahu juga. Di Amerika Serikat. Amerika Serikatnya aku bilang. Kan begitu, ya. Dan yang lucunya lagi, biar tahu kalian, ada yang komentar nggak tahu aku anak Abah atau anak Ganjar. Dibilangnya begini, coba kalian perhatikan dulu. Itu lambang mereka, itu lambang yang baru itu ngapain sih diganti-ganti? Kok sekarang tadinya gambar tumbuh-tumbuhan, sekarang gambar hewan? Gambarnya gambar gajah lagi mendongak ke atas. Kalian perhatikanlah dulu, di situ nggak ada telinganya. Ya, itu gajah nggak ada telinganya, artinya apa? Berarti dia tidak mau mendengarkan ide-ide daripada orang lain. Tidak mau mendengarkan, katanya gitu kan. Kalah apa? Ku bilang sama kau, sedangkan kepala banteng itu cuma kepalanya aja, nggak semua sama badan-badannya. Bisa rupanya hidup binatang kalau nggak ada badannya. Goblok itu, kalau misalnya goblok, ya kan, itu cari data dulu gitu loh, biar jangan malu-maluin. Kalau goblok itu minimal lihat data. Goblok tapi lihat data, masih bermartabat. Udah goblok nggak lihat data. Kalau gajah nggak ada telinga masih hidup, banteng nggak ada badan, kepala doang, bangke. Kalau kayak gitu kok komentarilah dulu itu, ya, apa namanya, Gerindra. Gerindra itu burung Garuda, kepalanya doang itu, nggak ada badannya. Mana bisa terbang kepalanya doang? Kau kurang ajar kau lama-lama kau. Kau banding-bandingkan lambang partai orang dengan partai yang lain. Kena, kau kena. Siapapun kalian yang menonton, apalagi yang bikin kemarin analisa seperti itu. Gajah tidak ada telinganya. Burung Garuda partai Gerindra nggak ada badannya. Kepala banteng yang ada di PDIP nggak ada badannya. Dongok. Aduh, ya. Jadi kita harapkan ke depannya, ya, PSI ini menjadi jawaban bagi rakyat Indonesia. Itu yang pertama. Baru yang kedua, ya, partai PSI ini bisa menjadi harapan bagi rakyat Indonesia. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, PSI ini diharapkan bisa menjadi partai tampungan untuk, ya, orang-orang atau kader-kader dari partai sebelumnya. Itu yang sama-sama merah kemarin. Ya kan?
Itu dia. Jadi aku udah berapa kali bilang bahwasanya Bapak Joko Widodo ini ya memang jangan pernah ada di dalam partai. Walaupun kemarin itu sempat tergoda ya harusnya Bapak Joko Widodo di partai. Tapi aku firm ya kemarin itu tidak. Bapak Joko Widodo jangan ada di partai PSI dan juga jangan ada di partai manapun apalagi P3. Gitu ya. Karena apa? Karena dia itu lebih besar daripada partai politik. Dan dia itu masih punya figur, masih punya power gitu loh ya. Itu. Jadi bisa dikatakan ya udahlah Bapak ya lebih fokus saja untuk menjalin kolaborasi antara satu partai dengan yang lainnya. Oh Bung Parbela mana bisa menjalin satu kolaborasi partai dengan lainnya kalau dia nggak ada di dalam partai. Buktinya kemarin bisa. Iya kemarin dia gara-gara presiden opung. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang begini ya, seseorang ditentukan karismanya, daya leadershipnya itu ketika semakin banyak rakyat yang menunjukkan simpati, menunjukkan empati dan juga menunjukkan kehormatan kepada beliau, itu adalah modal yang utama. Coba bayangkan, sampai sekarang beliau masih menerima tamu di rumahnya ya untuk sekedar berfoto-foto. Dan kemarin ketika beliau sakit betapa begitu banyak ya orang-orang yang menyampaikan doa, menyampaikan ucapan prihatin, menyampaikan ucapan-ucapan harapan-harapan kesembuhan untuk Bapak Joko Widodo ya. Bahkan teman-teman dari YouTuber Nusantara, kami waktu itu begitu datang ke rumah beliau ketika beliau sedang sakit, kami semua menangis. Emang kau datang, Bung? Aku sudah mewakilkan tangisanku sama Mas Agri. Gak datang aku memang kemarin. Tapi udah gue bilang sama Mas Agri, Mas wakilkan ya nangisku, gue bilang begitu. Oke, Bung. Itu dia. Ya kita harapkan ya ini menjadi sebuah harapan. Kenapa aku katakan menjadi sebuah harapan ya? Karena ini partainya anak-anak muda ya. Partai ini pintar ini PSI ini ya. Sampai sekarang tetap bertahan brandnya itu partai anak muda. Anak muda itu ya itu terbagi untuk saat ini ya. Itu terbagi menjadi dua golongan ya yang bisa menyumbang suara. Yang pertama adalah generasi milenial, yang satu lagi generasi Gen Z ya. Satu milenial, satu Gen Z ya. Jadi mereka ini bisa menyumbang suara, menyumbang kontribusi dan juga menyumbang tenaga, daya pikiran ya untuk memajukan partai ini. Kan begitu. Nah, di satu sisi perlu ya ada daya pikat ya. Ada daya pikat terhadap orang-orang tua. Jadi kan banyak orang-orang sekarang ini ya mengambil keputusan untuk masuk ke dalam sebuah partai karena ada kesamaan. Kan begitu. Yang pertama mungkin kesamaan visi, kesamaan misi, kesamaan umur, kesamaan culture. Kan begitu. Pokoknya kesamaan ya. Nah, kalau untuk dari anak mudanya sudah dapat. Nah, dari orang tua ya, PSI ini pintar. Kenapa? Ya, mereka itu menjadikan Bapak Jokowi sebagai ikon. Jadi orang-orang tua ya itu sudah memiliki persepsi yang baru tentang partai PSI. Wah, ternyata PSI bukan cuman namanya saja partai terbuka. Ternyata bukan hanya terbuka untuk anak-anak muda, ternyata juga terbuka untuk golongan tua seperti kita. Pandai aku kan? Pandai. Walaupun aku nggak punya kartu KTA, ya pandai aku. Pandai apa? Pandai menjilat. Nggak ada gunanya aku menjilat PSI. Karena apa ya kan? Udah ada teman di dalam ya kan? Siapa itu? Leo. Sirait Media ya. Itu teman kita, Leonardo Sirait Media. Teman satu di sama-sama anggota YouTuber Nusantara ya. Kita tidak pernah di YouTuber Nusantara, kita tidak pernah melarang, walaupun Opung Parbela mengatakan untuk saat ini Opung Parbela tidak berpartai politik, tapi kalian kalau mau maju-majulah. Kalau mau mundur-mundurlah, kalau mau mati-matilah.
Ah, kasar kali kau, Bung. Gak apa-apa kasar sama teman sendiri. Biasa kan kalau orang Medan itu, kalau orang Batak itu, kalau orang Medan kan begitu, ya kan? Ah, aku ndak mau ikut. Ayolah ikutlah, ndak mau. Ayolah, ndak mau, aku nggak mau ikut. Udahlah, mati aja lah kau. Langsung itu. Ya, begitu juga. Makanya gue bilang, Leo, maju, ya kan? Kalau memang kau bisa menjadi anggota DPR RI, nanti perwakilan dari YouTuber Nusantara, jangan lupakan kami. Ya, kalau di YouTuber Nusantara orangnya berpotensi semua. Backgroundnya rata-rata pengurus partai. Aku aja udah 3 kali aku pengurus partai, biar tahu kalian. 3 kali aku pengurus partai, tapi gak usah aku sebutkan. Dari tahun 2004 Bung Parabella sudah berpartai, biar tahu kalian. 2004, sekarang 2025, 21 tahun malang melintang di kepartaian, ya kan? Tapi di kampung-kampung. Makanya nggak kelihatan, makanya kalian nggak tahu. Namanya orang kampung, ya kan? Ya, makanya aku harapkan seperti Leo kan, karena memang tinggal di Jakarta, makanya aku sokong dia. Tapi kalau sama-sama di Jakarta juga, aku yang maju, Karena aku tinggal di daerah, ya makanya udahlah, kalian aja lah berpartai. Karena nggak mungkin juga awak dilirik sama orang partai, kan awak di kampung tinggal, ya kan? Jadi karena kebetulan ada teman YouTuber Nusantara yang ada di di Jakarta, tinggal Leonardo itu tadi, ya, dari Sirait Media, udahlah kau aja lah, karena kau yang lebih punya kesempatan lebih besar daripada aku. Tapi ingat ya, jangan harap kalau misalnya aku nanti tahun depan aku pindah ke Jakarta, aku yang masuk ke partai. Datanglah dia, kuduakan bang, jangan pindah ku ke Jakarta, kan? Aduh, ya, kita kembali lagi. Ngapain kita ngomongin si Leo? Ada untungnya sama kalian. Bercanda ya, dia lagi fokus di kongres sekarang. Jadi untuk teman-teman dari setiap DPW, dari setiap DPD, dari setiap DPC ya, yang ada di seluruh Indonesia yang sekarang menghadiri kongres di Kota Solo, kami doakan kalian semua dalam keadaan sehat, kalian semuanya boleh melaksanakan kegiatan dengan baik, dan juga semua acara berjalan lancar dari awal sampai penutupannya. Dengar kabar kalian juga akan menentukan ketua umumnya, ya kan? Nah, mudah-mudahan ketua umumnya yang terpilih nanti adalah ketua umum yang terbaik. Amin. Walaupun di sebelah sana mengatakan udah tahu kami siapa ketua umumnya, Kaisang lagi. Loh, inilah Indonesia ini. Apa salahnya? Ya kalau memang dia yang terpilih ketua umum, kenapa rupanya? Kan begitu. Mana bisa Broron yang lebih banyak suaranya Broron, katanya. Belum selesai. Penghitungan belum selesai. Ya, penghitungan belum selesai. Iya kan, walaupun banyak pengamat politik dan juga pengamat dede kan mengatakan kami udah tahu siapa yang menjadi ketua umum, kami udah tahu, udah diatur itu semua. Inilah kalian ini terlalu negative thinking kalian, ya. Ya kalau memang terpilih ya secara e-voting ya, Kaisang kenapa enggak? Kalau Broron juga kenapa enggak? Herlambang kenapa enggak? Kan begitu. Makanya masuk kalian ke PSI biar bisa kalian memilih. Masuk kalian bikin anggota KTA PSI biar bisa kalian milih, jangan cuma ngomong. Ini udah gak punya KTA ngomong. Ya kalau kalian ingin berubah keadaan, contohnya Broron masuk ke PSI. Rame-rame cucuk kemarin itu Broron. Kadang-kadang orang ini ya kan. Ya, jadi kita harapkan ke depannya Bapak Joko Widodo ya itu bisa menjadi icon tetap, kan begitu. Siapapun yang menjadi ketua umumnya Bapak, kalaupun contohnya nanti yang terpilih adalah
Bro Ron ya, atau misalnya Mas Herlambang ya, itu kami harapkan Bapak Joko Widodo tetap konsisten untuk berada di sisi ya, di sisinya PSI. Nah, itu dia. Ini ada yang ketakutan ini. Beberapa partai lagi was-was ini. Beberapa partai lagi was-was ini. Bahaya. Di sebelah sana udah bunyi alarmnya. Tet 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 tet. Sebelah sana bunyi lagi. Nino 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 nino. Yang partai onta bunyi lagi. Tenonet, tenonet, tenenenet. Yang satu lagi partai umat bunyi lagi. Tenonet, tenonenet. Partai umat. Masih layak diperhitungkan itu. Ya kalau sama-sama masuk, oke sama-sama masuk. Kalau masalah diperhitungkan lain cerita itu. Jujur gue bilang, ya kan, sedangkan Perindo ya di parlemen itu lebih banyak suaranya, di parlemen, bukan di parlemen ya, suara secara keseluruhan ya, perolehan suara secara keseluruhan. Itu Perindo aja itu masih di bawah PSI. Kita udah tahu bagaimana banyaknya duitnya Perindo karena apa? Yang punya pengusaha, tapi berada di bawah PSI. Perindo, Partai Umat, Partai Gelora, Partai Garuda itu ada di bawah Perindo semuanya. Di atas partai PSI itu, tepat di atasnya itu adalah partai P3 ya. Kita udah tahu bagaimana P3 makin lama makin melorot. Ini kita berbicara politik ya, bukan dalam rangka menjelek-jelekan. Ku disclaimer dulu nih. Ya, ku disclaimer. Jadi makanya ku bilang ya, dengan situasi P3 yang semakin lama semakin melorot, disitulah kesempatan PSI untuk semakin lama semakin naik. Makin naik, makin besar. PSI makin naik, sebelah sana makin panik. Makin naik, makin panik. Makin naik, makin panik. Tapi ini koreksi ya untuk PSI. Sorry ya. Ini koreksi dan juga masukan ya. Untuk partai PSI ya. Kenapa kalian itu tidak kuat? Ya, kemarin itu di parlemen pun juga kalian itu tidak dapat kursi karena thresholdnya juga tidak memenuhi di bawah 4%, karena gaung kalian itu kurang kedengaran ke daerah. Kau pun baru memuji udah mengkritik. Nah, ini yang sehat. Ini yang sehat. Nanti dibilang aku penjilat kan. Jadi ku kritik dulu ya, kalau untuk PSI, maaf, gaung kalian itu kedengaran cuma sampai provinsi, tapi ke kabupaten kurang kedengaran. Mudah-mudahan kalian dengarkan apa yang Opung Parbela katakan ya. Karena apa? Karena Opung Parbela ada di daerah. Jadi tahu bagaimana situasi daerah, tidak terlena gitu loh. Nah, mudah-mudahan untuk ke depannya 2029 kalian bisa bekerja lebih keras lagi. Kalau kalian butuh tim sukses, panggil Opung. Panggil Opung. Kalau kalian nyari juru kampanye, panggil juga Opung. Kau Opung kalau mengharap bilang malu-malu kucing kau. Ya kalau cuman manggil doang kan nggak apa-apa. Bukan harus masuk kan. Panggil Opung gitu, udah selesai. Ya. Itu aja lah dulu dari Opung Parbela ya. Salam NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbela kasih
pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR Mahmud Ilmu, Fam Project, Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rinaldo Bastanto bicara tegas, Rinaldi SB tak pernah lepas. Wanto B kreatif penuh ide cerdas, Kandra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia. Kami Jokowi Love.